Oke, pengertian psikologi secara umum itu berasal dari perkataan Yunani yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Secara etimologi, psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Nah, namun para ahli juga berbeda pendapat tentang arti psikologi itu sendiri. Ada yang berpendapat bahwa psikologi adalah tentang jiwa, ilmu tentang jiwa. Tetapi ada pula yang berpendapat bahwa psikologi itu adalah ilmu tentang tingkah laku atau perilaku manusia. Nah, ada juga sebagian ahli psikologi yang mendefinisikan psikologi itu bertitik tolak dari anggapan bahwa psikologi haruslah mempelajari sesuatu yang nyata atau konkret. Maka ada sebagian sarjana yang mengartikan psikologi sama dengan karakterologi atau tipologi. Nah, yang nggak tahu karakterologi atau tipologi itu tuh apa sih? Nah, karakterologi itu adalah ilmu tentang karakter atau sifat kepribadian, dan tipologi adalah ilmu tentang berbagai tipe atau jenis manusia berdasarkan karakternya. Nah, menurut perspektif Islam, makna belajar bukan hanya sekedar upaya perubahan perilaku. Konsep belajar dalam Islam merupakan konsep belajar yang ideal karena sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Tujuan belajar dalam Islam bukanlah mencari rezeki di dunia ini semata, tetapi untuk sampai kepada hakikat, memperkuat akhlak, artinya mencari atau mencapai ilmu yang sebenarnya dan akhlak yang sempurna. Nah, dalam perspektif psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam perilaku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, menjelaskan tentang tujuan dari psikologi belajar. Tujuan psikologi belajar adalah untuk meneliti dan menelaah tentang belajar dan permasalahannya. Hal ini digunakan untuk memperbaiki permasalahan murid dalam bidang belajar. Psikologi belajar bertujuan memberikan wawasan kepada guru mengenai karakter muridnya serta bagaimana cara muridnya belajar. Hal ini penting karena untuk kebaikan dan memberikan manfaat dalam pembelajarannya. Selanjutnya, psikologi belajar juga bertujuan untuk memberikan solusi atau perbaikan atas masalah yang dihadapi murid dalam belajar, sehingga murid tidak kesulitan dalam menerima transfer ilmu dari guru dan melakukan pembelajaran dengan menyenangkan. Kemudian, pembahasan selanjutnya ialah mengenai tentang bagaimana sih fungsi psikologi belajar ini. Nah, menurut Gage and Meliner, psikologi belajar ini memiliki beberapa fungsi, yakni untuk menjelaskan, memprediksikan, mengontrol fenomena. Nah, mengontrol fenomena ini ialah dalam kegiatan belajar mengajar ya. Dan yang terakhir, ada dalam pengertiannya sebagai ilmu terapan juga memiliki fungsi merekomendasikan. Psikologi belajar berfungsi memberikan pemahaman mengenai sifat dan keterkaitan berbagai aspek dalam belajar dan pembelajaran. Dalam hal ini, psikologi belajar mengkaji konsep mengenai aspek perilaku manusia yang terlibat dalam belajar dan pembelajaran serta lingkungan yang terkait. Di samping fungsi pemahaman tadi, psikologi belajar ini berfungsi juga memberikan prediksi-prediksi berkenaan saling terlibatnya aspek-aspek dalam belajar pembelajaran. Terjadinya perubahan dalam suatu aspek akan berpengaruh pada aspek lainnya. Nah, fungsi psikologi belajar rekomendatif sebagai ilmu terapan. Psikologi belajar tidak hanya memberikan wawasan konseptual terkait dengan fenomena belajar pembelajaran, tetapi menyediakan sejumlah rekomendasi untuk praktik pembelajaran. Rekomendasi tidak secara langsung ditunjukkan pada kasus per kasus masalah pembelajaran, tetapi saran dan pertimbangan rekomendatif yang diajukan diharapkan tetap dapat dijadikan pedoman bagi guru untuk mengambil keputusan instruksionalnya.
Rekomendasi dalam pengambilan keputusan itu dikaitkan dengan komponen pembelajaran. Mengenai hal ini, Gage and Berliner menggolongkannya menjadi 5 hal utama, yakni dalam menentukan dan mengorganisasikan tujuan pembelajaran, memahami karakteristik murid, memahami bagaimana belajar itu terjadi dan upaya membangkitkan motivasi murid, memilih dan melaksanakan metode pembelajaran efektif, dan yang terakhir ada melaksanakan penilaian yang tepat. Dengan demikian, psikologi belajar dapat membantu guru untuk memahami bagaimana individu belajar. Yang tercakup di dalamnya adalah pengertian dan ciri-ciri belajar serta bentuk dan jenis belajar. Dengan mengetahui individu belajar, maka kita dapat memilih cara yang lebih efektif untuk membantu, memberikan kemudahan, mempercepat, dan memperluas proses belajar individu. Kemudian, pembahasan selanjutnya ialah mengenai tentang bagaimana sih fungsi psikologi belajar ini. Nah, menurut Gage and Berliner, psikologi belajar ini memiliki beberapa fungsi, yakni untuk menjelaskan, memprediksikan, mengontrol fenomena. Nah, mengontrol fenomena ini ialah dalam kegiatan belajar mengajar ya. Dan yang terakhir, ada dalam pengertiannya sebagai ilmu terapan juga memiliki fungsi merekomendasikan. Psikologi belajar berfungsi memberikan pemahaman mengenai sifat dan keterkaitan berbagai aspek dalam belajar dan pembelajaran. Dalam hal ini, psikologi belajar mengkaji konsep mengenai aspek perilaku manusia yang terlibat dalam belajar dan pembelajaran serta lingkungan yang terkait. Di samping fungsi pemahaman tadi, psikologi belajar ini berfungsi juga memberikan prediksi-prediksi berkenaan saling terlibatnya aspek-aspek dalam belajar pembelajaran. Terjadinya perubahan dalam suatu aspek akan berpengaruh pada aspek lainnya. Nah, fungsi psikologi belajar rekomendatif sebagai ilmu terapan. Psikologi belajar tidak hanya memberikan wawasan konseptual terkait dengan fenomena belajar pembelajaran, tetapi menyediakan sejumlah rekomendasi untuk praktik pembelajaran. Rekomendasi tidak secara langsung ditunjukkan pada kasus per kasus masalah pembelajaran, tetapi saran dan pertimbangan rekomendatif yang diajukan diharapkan tetap dapat dijadikan pedoman bagi guru untuk mengambil keputusan instruksionalnya. Rekomendasi dalam pengambilan keputusan itu dikaitkan dengan komponen pembelajaran. Mengenai hal ini, Gage and Berliner menggolongkannya menjadi 5 hal utama, yakni dalam menentukan dan mengorganisasikan tujuan pembelajaran, memahami karakteristik murid, memahami bagaimana belajar itu terjadi dan upaya membangkitkan motivasi murid, memilih dan melaksanakan metode pembelajaran efektif, dan yang terakhir ada melaksanakan penilaian yang tepat. Dengan demikian, psikologi belajar dapat membantu guru untuk memahami bagaimana individu belajar. Yang tercakup di dalamnya adalah pengertian dan ciri-ciri belajar serta bentuk dan jenis belajar. Dengan mengetahui individu belajar, maka kita dapat memilih cara yang lebih efektif untuk membantu, memberikan kemudahan, mempercepat, dan memperluas proses belajar individu. Terima kasih, cukup sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari psikologi belajar. Yang pertama itu manfaatnya meletakkan tujuan belajar. Ketika kita mengetahui ilmu ini, kita dapat mengetahui tujuan dari belajar itu sendiri, sehingga kita mampu belajar dan mengetahui esensinya dan lebih paham atau lebih giat lagi untuk belajar. Yang kedua adalah mengatur kondisi belajar yang efektif. Di sini kita akan mengambil contoh sebagai seorang guru. Ketika seorang guru mengetahui ilmunya, maka ia akan mampu menciptakan kondisi belajar yang efektif bagi siswa-siswinya, sehingga ia mampu menciptakan siswa-siswi yang dapat memahami pelajaran dengan baik.
Yang ketiga adalah mencegah terjadinya atau berkembangnya gangguan mental dan emosi. Banyak sekali kejadian murid-murid yang tidak nyaman ketika di kelas karena mungkin gurunya kurang paham mengenai psikologi dalam belajar. Oleh sebab itu, salah satu manfaat di sini adalah mencegah terjadinya atau berkembangnya gangguan mental. Yang keempat adalah mempertahankan kesehatan jiwa yang baik. Ketika seorang mengetahui psikologi belajar, maka ia mampu mempertahankan kesehatan dan jiwanya dengan baik gitu. Dan tetap belajar dengan giat, walaupun mungkin sulit, tapi dia mengetahui apa yang menjadi tujuannya dalam belajar begitu. Lalu yang kelima adalah mengusahakan berkembangnya daya mampu dan daya guna dari kondisi jiwa yang sehat. Ketika kita memiliki jiwa yang sehat, maka kita dapat memaksimalkan jiwa yang sehat itu untuk berkembang dan memiliki andil dan manfaat kepada orang banyak. Lalu selanjutnya adalah memberi berbagai informasi yang diperlukan dalam proses belajar. Nah, ketika seorang guru mengetahui ilmu ini, maka ia mampu memberikan informasi mengenai belajar kepada anak-anak muridnya sehingga ia mampu sehingga murid-muridnya mampu lebih semangat ketika sedang belajar. Yang ketujuh adalah membantu siswa-siswi dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Nah, ketika seorang guru mengetahui ilmu psikologi belajar ini, ia mampu mengatasi masalah atau mungkin membantu mengatasi masalah muridnya ketika muridnya sedang mengalami masalah atau sedang menghadapi masalah, sehingga seorang guru ini tidak merasakan kebingungan apa yang harus ia lakukan ketika ia dihadapkan kepada seorang murid yang sedang menghadapi masalah. Lalu yang terakhir adalah mengenal dan memahami siswa-siswi baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, ketika seorang guru ini mengetahui ilmu psikologi belajar, ia dapat memahami perasaan atau memahami emosi individu, siswi dan siswanya gitu. Baik secara individu maupun secara kelompok atau mungkin sekarang lebih dikenal sebagai geng gitu ya. Ruang lingkup psikologi belajar. Nah, adapun ruang lingkup psikologi belajar itu terbagi menjadi 3, yaitu belajar, proses belajar, dan kondisi belajar. Nah, adapun belajar itu mengenai macam-macam belajar, kegiatan belajar, faktor yang berpengaruh pada belajar sehingga perubahan tingkah laku terhadap seorang murid. Nah, adapun yang kedua ini proses belajar. Nah, proses belajar tersebut merupakan ruang lingkup proses belajar, meliputi proses seorang murid belajar dalam kehidupan dalam sekolah. Adapun yang ketiga ini kondisi belajar. Nah, kondisi belajar tersebut meliputi fisik dan non fisik serta sosial dan non sosial. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dan membacakan jenis atau metode dari psikologi belajar. Yang pertama itu adalah metode eksperimen. Nah, metode eksperimen ini memiliki tujuan mengetahui tingkah laku manusia ketika manusia itu dihadapkan suatu situasi atau kondisi tertentu, sehingga seorang pengamat dapat mengetahui bagaimana kejiwaan seseorang ketika seseorang menghadapi situasi atau kondisi tertentu. Yang kedua adalah metode observasi. Nah, metode observasi ini lebih runtut atau lebih terstruktur karena metode observasi ini dilakukan dengan pengamatan yang sengaja, teliti, dan sistematis. Dan metode observasi ini ada 2, yaitu metode introspeksi dan metode ekstrospeksi. Perbedaan di antara kedua ini hanya terletak pada yang diamati saja, yaitu jika introspeksi yang diamati adalah jiwa sendiri atau yang diamati adalah diri sendiri, kalau ekstrospeksi yang diamati adalah orang lain. Yang ketiga adalah metode genetik atau perkembangan. Nah, metode ini adalah suatu observasi mengenai masa pertumbuhan fisik dan mental yang dialami seorang anak. Selain yang diamati adalah fisik dan mental,
anak tersebut juga diamati dalam hal kesosialannya gitu, entah kepada anak yang sebayanya maupun kepada orang yang lebih dewasa. Lalu selanjutnya yang keempat adalah metode riwayat hidup atau klinis. Nah, metode ini dilakukan dengan cara mengetahui riwayat-riwayat yang pernah dialami seorang yang diamati, entah ia melalui tulisan yang pernah ia tulis maupun melalui tulisan yang pernah orang lain tulis mengenai orang itu gitu, orang yang diamati. Lalu yang selanjutnya adalah metode tes. Nah, metode tes ini digunakan atau dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau perintah-perintah yang mana akan dilakukan oleh seseorang yang akan diamati. Lalu kemudian dari jawaban atau dari setelah ia melakukan akan terlihat gambaran mengenai kejiwaan seseorang tersebut atau seseorang yang diamati, baik itu individu, perorangan maupun kelompok.